Lantas bagaimana perkembangan pemanggilan Magdir Ismail pemirsa selaku kuasa hukum terdakwa Irwan Hermawan soal adanya penyerahan uang 27 miliar rupiah? Kita tanyakan langsung kepada Kapus Penkum Kejaksaan Agung Pak Ketut Sumedana. Selamat sore Pak Ketut. Halo. Halo Pak Ketut Sumedana. Baik, tampaknya ada gangguan komunikasi pemirsa dengan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Pak Ketut Sumedana. Kami masih terus mencoba menghubungi beliau, tapi informasi yang kita dapatkan dan sudah kita simak tadi bahwa pemirsa kuasa hukum dari salah satu tersangka, yaitu ada nama atas kuasa hukum Magdir Ismail ini dipanggil oleh pihak Kejaksaan Agung berkaitan dengan adanya informasi adanya orang yang sudah menyerahkan sebesar 27 miliar rupiah. Sebetulnya 27 miliar rupiah ini diserahkan oleh siapa, uangnya dari siapa, dan kemudian ini diserahkannya oleh siapa, dan apakah kira-kira Magdir Ismail sudah datang dalam pemeriksaan. Langsung saja kita menuju ke Pak Ketut Sumedana. Selamat sore Pak Ketut. Halo, selamat sore Mbak. Ya Pak Ketut, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Ketut, terima kasih atas waktunya Pak Ketut. Pak Ketut, kita ingin tahu apakah Magdir Ismail jadi dipanggil hari ini? Menurut jadwal yang kami jadwalkan pemeriksaan itu akan kami jadwalkan pada hari ini. Seharusnya, tetapi pada jam 13 tadi kami baru mendapatkan informasi penundaan dari Pak Magdir Ismail untuk ditunda pada hari Kamis 13 Juni 2023. Apa alasan penundaan untuk pemanggilan Magdir Ismail ini Pak, yang bersangkutan menyebutkan apa alasannya Pak? Dari surat yang kami terima, alasan penundaannya adalah ada perkara yang lain sedang ditangani oleh beliau. Oke, nah kira-kira pemanggilan Magdir Ismail ini untuk apa Pak? Apa yang ingin diklarifikasi dari beliau? Jadi begini Mbak, perkara ini kan jumlah kerugian yang cukup banyak dan beredar di luar aliran-aliran dana kemana-mana, dan salah satunya muncul Magdir Ismail menyampaikan ada aliran dana yang diterima dari seseorang swasta sebanyak 27 miliar. Jadi kita perlu dalami dari mana sumber aliran dananya, dari mana siapa orangnya yang yang menyerahkan uang tersebut. Nah, ini perlu kita dalami semua. Sehingga memang harapan kami ada pengembalian ini bisa mengurangi nanti aset recovery di masa yang akan datang ketika perkara sudah ingkrah, seperti itu, Mbak. Nah, apakah 27 miliar ini jangan-jangan dari kliennya Magdir Ismail, Pak, Irwan Hermawan, Pak? Justru ini yang menjadi polemik di lapangan. Dari mana sumber dananya, ya, terus siapa yang menyerahkan? Ini kan Pak Magdir ini masih tertutup. Nah, kita kepingin semuanya di clear ketika Pak Magdir ini kita periksa hari Kamis ke depan untuk menjelaskan bagaimana proses penyerahannya, siapa yang menyerahkan, sumbernya dari mana. Ini yang kita butuhkan nanti ketika Pak Magdir ini kita klarifikasi sebagai saksi di hari Kamis mendatang. Nah, ini kan semua masih menjadi sebuah tanda tanya juga begitu bagi Kejagung. Apakah sudah ada dugaan 27 miliar ini mengalir ke satu orang saja atau ke banyak orang, Pak? Karena orangnya yang belum datang, kita belum bisa memberikan jawaban yang pasti ya. Tetapi yang rumor yang beredar kan ada seseorang yang menerima uang sekian di masyarakat atau di media dengan jumlah yang sama. Ini kan perlu kita cocokkan apakah yang menyerahkan itu adalah orang yang sama sebagaimana beredar di masyarakat itu seperti apa. Ya, ini perlu kami klarifikasi lebih jauh dulu. Makanya ini biar menjadi polemik, kita panggil yang bersangkutan, kita undang yang bersangkutan. Mudah-mudahan ini kedepannya menjadi clear, kita sampaikan di masyarakat dan media. Nah, 27 miliar yang diendus oleh Kejaksaan Agung ini informasinya pertama kali dikeluarkan Kejaksaan Agung dari mana sih Pak? Bayangannya seperti apa sih Pak? 27 miliar ini kan kita ketahui bahwa di lapangan, di media ini muncul orang-orang yang menerima uang, ada yang 10 miliar, 27 miliar, ada 15. Saya tidak bisa menyampaikan secara gamblang di sini ya. Karena itu bukan dari hasil pemeriksaan kejaksaan tetapi justru beredar di masyarakat ya. Kemudian setelah itu Pak Magdir Ismail menyampaikan bahwa ada orang yang menyampaikan atau mengembalikan uang kepada beliau
jumlahnya juga yang sama dengan beredar di lapangan, ya saya pikir ini perlu kita klarifikasi gitu loh. Saya pikir semua informasi yang beredar di masyarakat tidak ada yang tidak penting, semua penting untuk bahan klarifikasi teman-teman penyidik untuk membuat terang, objektif dan transparan perkara ini di penyidikan dan di pengadilan. Pak, ini kan Menpora diklarifikasi soal uang 27 miliar itu pada Senin 3 Juli lalu. Nah, besoknya 4 Juli Magdir menyebut bahwa kliennya diserahkan uang 27 miliar rupiah. Apakah ini uang yang sama atau uang yang beda dengan klarifikasi Menpora, Pak? Ini justru yang kita cari ke depannya, ya kan? Ada orang yang diduga menerima, yang bersangkutan membantah, ada orang yang merasa menerima tetapi sumbernya belum jelas. Ini perlu kita runut satu persatu. Jadi teman-teman penyidik di Kejaksaan Agung itu sudah punya cara, punya pola untuk melakukan penyidikan semacam ini. Ini hal yang biasa menurut kita sih ya. Baik, terima kasih Pak Ketut Sumedana atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami. Selamat petang.